Maju terus untuk catur Indonesia. Catur, yes. Indonesia, Jaya. yeay. Halo sobat pencinta catur, welcome back to channel Leral Chess. Teman-teman, Norway Chess 2022 dimulai tadi malam. Ya, turnamen Norway Chess yang akan digelar pada 30 Mei hingga 10 Juni 2022 dimulai dengan pertandingan blitz 3 menit plus tambahan waktu 2 detik setiap langkahnya tadi malam. Nah, 5 urutan teratas akan memegang buah putih 5 kali pada turnamen catur standar 9 babak yang dimulai malam ini mulai pukul 10 malam waktu Indonesia Barat. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, Norway Chess itu selalu menyajikan partai dan turnamen yang sangat radikal. Maksudnya gimana sih? Ya, karena tidak mentolerir hasil remis, sob. Jadi, formatnya adalah kalau menang akan mendapatkan 3 poin dan yang kalah mendapatkan 0 poin. Nah, tapi kalau misalkan hasil pertandingannya remis pada catur standar, kedua pemain ini akan bertanding kembali dengan memainkan partai Blitz Armageddon. Nah, kalau yang menang di Blitz Armageddon itu dapat 1,5 poin dan yang kalah 0,5 poin. Waktunya adalah untuk putih 10 menit, sementara hitam 7 menit. Nah, kalau hasilnya remis, maka dimenangkan oleh pemain hitam, guys. Nah, tadi malam dimulailah turnamen catur kilat sebagai pembuka. Nah, yang keluar sebagai juara adalah Wesley So, teman-teman, dari Amerika Serikat. Wesley So keluar sebagai juara diikuti oleh Magnus Carlsen di peringkat 2. Nah, saya ingin tunjukkan partai terbaik dari Wesley So tadi malam. Salah satu partai kuncinya ketika berhasil mengalahkan Magnus Carlsen di babak ke-6. Tapi fakta uniknya adalah bahwa Magnus Carlsen bermain dengan langkah pertama yang sangat luar biasa mencengangkan, yaitu A4. Kacau banget sih ini. Ya, apa sih respon terbaik hitam merespon ini? Ya, Wesley So merespon dengan kuda F6. Kita lanjutkan aja pembahasannya. Sebelum itu, teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Supaya Real Chess terus semangat bikin konten dan kalian gak ketinggalan konten-konten terupdate dari dunia percaturan Indonesia dan internasional. Setelah kuda F6, putih jalan kuda F3 dan hitam G6. Putih G3, gajah G7, dan gajah G2 putih lakukan. Kemudian hitam rokade pendek, putih D4. Setelah D4, Wesley So jawab D5. Putih rokade pendek, dan hitam C5, mendobrak. Magnus jawab pion D makan C5. Ya, Wesley So kuda ke petak A6. Langsung mengancam pion, putih pilih kuda C3. Ya, Magnus tidak memilih menjaga dengan gajah E3. Jika dia lakukan langkah gajah E3, maka Wesley akan menjawab dengan kuda G4. Tepat sekali. Mengancam buah yang menjaga pion C5, dan di sini juga ada ancaman gajah G7 mengancam pion B2. Jika gajah D4, maka hitam akan lakukan langkah E5, sob. Nah, kalau gajah C3 akan didorong D4, gajah D2, dan kembali akan datang pion M4. Dan saya rasa ini akan cukup tidak mengasihkan untuk pemain putih apabila kuda G5 kena 1 perwira ya di sini. Sini ada 2 ancaman perwira sekaligus. Kalau misalnya pilih kuda E1 juga ada dorongan E3. Dan ini sangat berbahaya. Kalau dimakan ini pining. Oke, kita back to the game. Oleh sebab itu putih pilih kuda C3, guys. Hitam kuda makan pion C5, putih gajah E3. Hitam B6, putih A5. Ya, mendobrak dan Wesley merespon dengan gajah B7. Putih gajah D4, hitam E6. Putih jalan benteng A3. Ya, dengan ide sepertinya Magnus ingin menteri ke petak A1, guys. Mendobrak dari jalur A ini. Hitam jawab menteri A7. Putih menteri A1. Hitam kuda B D7. Ya, kuda C D7. Menjaga pion B6. Kuda E5 dimainkan oleh Magnus Carlsen. Hitam kuda makan kuda, gajah makan kuda, dan gajah C6. Tujuannya apa sih gajah C6 ini? Ya, tujuannya adalah untuk mencegah putih kudanya masuk ke petak B5 dan ini sangat berbahaya. Setelah gajah C6, putih jalan pion A makan B6. Hitam pion A makan B6.
Benteng makan benteng, benteng makan benteng, dan menteri D1. Ya, menteri D1, Wesley So mainkan gajah F8. Nah, ini understanding position nih. Tujuannya apa sih gajah F8? Malah mundur ya. Bukannya mengancam menteri ke petak B4. Ya, tujuannya adalah di sini untuk mengancam gajah E5 ini sob. Dengan kuda ke petak D7. Jadi, maksudnya Wesley So adalah tidak ingin menukar gajah bagusnya nih. Gajah gelapnya ini. Nah, setelah gajah F8, Magnus respon dengan menteri D3. Wesley kuda D7. Putih gajah D4, hitam masuk menteri B4. Putih benteng B1, jaga pion B2, hitam benteng C8. Putih kuda D1, dan dapatkah kalian temukan apa langkah terbaik untuk Wesley So untuk unggul dalam posisi ini? Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, dan 5. Yes, tepat sekali. Gajah ke petak B5. Ya, mengancam teman-teman. Di sini gajah mengancam menteri dan benteng mengancam pion petak C2. Nah, bagaimana putih menjaga pion C2 juga ancaman pion E2? Ini berbahaya ya. Jadi, Magnus lebih pilih menjaga pion E2-nya dengan menteri E3. Wesley benteng makan pion C2, ancam pion E2. Sekarang putih merespon gajah C3, menteri C5, kemudian gajah ke petak F1. Nah, ini kalau misalkan hitam nafsu ya, menteri makan menteri untuk mengambil pion E3, ini akan kalah karena di sini bentengnya jadi terkunci sob. Nah, apa respon yang harus dilakukan oleh Wesley So? Ya, Wesley So merespon dengan langkah E5, ciamik. Taktik yang luar biasa. Nah, kalau misalkan putih makan pion E5, apa respon hitam? Ya, maka hitam akan merespon dengan kuda makan gajah E5. Kalau dimakan, maka akan ada jawaban langkah D4. Nah, ini terkunci kuda di petak D1, guys. Gimana kalau misalkan menteri ke petak E4? Ya, maka akan ada jawaban benteng D2. Kalau benteng A1, maka akan ada jawaban gajah C6. Menteri F4, maka akan ada jawaban menteri C2. Jadi, kudanya di sini akan jatuh, sob. Nah, dalam sekali ya pemikiran dari Super Grandmaster pastinya. Nah, kita back to the game. Setelah E5, putih jalan menteri makan menteri. Wesley merespon gajah makan menteri. Lihatlah sepasang gajah dari Wesley dan perwira yang pasif dari Magnus Carlsen. Putih jalan E3. Nah, Wesley gajah makan gajah, raja makan gajah, dan kemudian lanjutkan dengan D4. Pion E makan D4, pion E makan D4, dan gajah E1. Lihatlah. Ya, buah-buah dari Magnus Carlsen yang cukup pasif, guys. Dapatkah kalian lanjutkan kemenangan untuk Wesley So, teman-teman? Apa langkah terbaik untuk kita? Yes, tepat sekali. Kuda E5. Menyerang terus, teman-teman. Jangan kasih napas buat lawan kalian. Kuda E5 sangat jelas tujuannya adalah untuk masuk kuda D3 atau kuda F3. Magnus merespon dengan B4. Wesley gajah D6. Magnus benteng B3. Ya, Wesley benteng C1, kemudian kuda B2 dilakukan oleh Magnus. Tidak memilih raja ke petak E2. Jika raja E2, maka akan ada dorongan D3. Raja D2, maka akan ada benteng ke petak C2. Raja E3, maka akan ada skak dan mendapatkan gajah di petak E1, guys. Oke, itulah mengapa kuda B2 dilakukan oleh putih dan D3 didorong oleh Wesley So. Dikasihin pionnya, iya sob. Ini hanya membuat lebih sederhana kemenangan yang ingin diraih oleh Wesley So. Setelah kuda makan pion D3, kuda makan pion D3, dan Magnus menyerah. Mengapa Magnus menyerah? Ya, jika dilanjutkan benteng makan kuda, maka akan ada gajah makan pion B4. Jika benteng G3, maka simpel raja G7. Dan apabila F4, akan ada jawaban raja ke petak F6.
Apabila raja ke petak F2, oh tidak bisa karena ada gajah C5 ya. Ya kalau raja F2 ada gajah C5 dan ini menjadi kesulitan untuk putih ya. Yang pasti kita unggul 1 pion bebas dan ini sudah cukup. Ya, makan dan rajanya akan naik. Seperti ini akan menyulitkan guys. Dan yang pasti ini akan kalah ya untuk putih karena akan ada gangguan dari pion ini. Dan pion ini akan jadi kunci kemenangan. Atau kalau putih pilih menjaga pion ini, maka pion dari Magnus akan habis. Bagaimana menurut kalian? Apakah sebuah kesalahan dari Magnus menganggap remeh lawannya dengan menjalankan A4? Dan apakah kerugian kita bermain dengan seperti itu, teman-teman? Kalau menurut pandangan saya sebagai atlet catur nasional ya, adalah sebuah kerugian ya, buang tempo teman-teman. Jadi harusnya kalian bisa memiliki langkah yang lebih bagus dengan ide mengembangkan buah, tapi dengan langkah A4 ini, perkembangan buah kalian, perwira-perwira kalian untuk menyusun strategi lebih cepat lagi dengan rokade, kemudian mengeluarkan perwira untuk menyerang, ini jadi lebih lambat lagi guys. So itulah mengapa kita harus bermain catur dengan teori yang telah dimainkan oleh para juara dunia sebelumnya guys. Bagaimana menurut kalian? Dan siapakah jagoan kalian untuk Norway Chess catur standar tahun 2022 ini teman-teman? Apakah Wiswanathan Anand atau Wang Hao yang akan mengejutkan Magnus Carlsen? Atau Wesley So akan kembali juara? Atau semua akan Magnus pada waktunya? Silahkan komen dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan juga dukung terus Percaturan Indonesia, dukung terus RL Chess. Nanti malam insya Allah kita nobar ya. Hanya di YouTube RL Chess jam 10 malam. Catur Yes, Indonesia, Jaya bosku. Wesley nih.